Saya beri batas waktu sampai jam 12 malam. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siva Silvia dengan NIM 233140071. Di sini aku akan menjelaskan tentang judul rangkaian proses sinematik. Nah, jadi proses sinematik itu bisa dibilang perjalanan panjang dari kata cuma ide doang sampai akhirnya jadi film yang bisa ditonton oleh banyak orang. Ibaratnya kayak kita bikin mie instan. Tapi versi jauhnya itu lebih ribet dan lebih panjang karena kurang lebih itu runtunannya itu ya kayak kayak yang contoh seperti yang nomor satu itu ada munculin ide. Nah, jadi ide itu awalnya dari yang kecil dulu, bisa dari pengalaman, kejadian sehari-hari, mimpi aneh, atau cuma hal random yang muncul tiba-tiba. Di tahap ini orang-orang cuma nentuin filmnya mau ngomongin apa, vibesnya gimana, kira-kira mau dibikinin serius, receh, romantis, atau horor gitu. Nah, yang kedua itu ada ngembangin cerita. Nah, ide tadi itu dibesarin, dibuat cerita yang lebih jelas. Yang ke itu ada siapa tokohnya, konfliknya apa, gimana endingnya, mau dibawa ke arah lucu atau serius. Jadi pokoknya ini tuh kayak nyusun jalan cerita yang utuh biar makin gampang buat dibikin filmnya ini. Nah, yang ketiga itu ada nulis naskah. Jadi nulis naskah itu kalau misalkan ceritanya udah mateng, terus kita itu lanjut ke naskah. Nah, di sini itu semuanya ada adegan, dialog, kejadian penting. Nah, itu tuh ditulis detail naskah ini itu ibarat gimana ya? Petanya film. Kalau misalkan nggak ada ini, kalau si krunya itu nanti bingung mau diapain gitu. Gak ada ini ya kasih. Nah, selanjutnya itu ada praproduksi atau tahap persiapan besar. Di tahap ini itu kerjanya pasti capek karena isinya itu ada nyari lokasi, terus milih pemain lewat casting, nyusun jadwal syuting, nyiapin kostum atau properti atau alat kamera dan sound. Yang terakhir itu ada bikin storyboard atau gambar kasar adegan. Jadi intinya itu di sini semuanya dipersiapin biar pas syuting itu enggak ada alasan. Selanjutnya itu ada produksi. Nah, jadi produksi itu bagian yang paling rame. Di sini itu pemain mulai berakting, kameramen ngambil gambar, sutradara ngatur adegan, dan kru itu yang lainnya itu sibuk kesana kesini. Nah, satu adegan itu bisa diulang berkali-kali. Kalau misalkan belum pas, jadi prosesnya panjang itu sangat melelahkan. Selanjutnya ada yang keenam itu ada pasca produksi. Nah, setelah semua adegan terkumpul, mulai masuk bagian ngolah hasil syuting. Nah, itu isinya itu ada editing atau milih potongan gambar yang paling pas. Yang kedua itu ada nambah musik biar suasananya itu dapet. Yang ketiga itu ada bikin efek visual kalau misalkan butuh. Nah, yang terakhir itu ada ngatur warna biar filmnya itu kelihatan rapih dan estetik. Bagian ini tuh kayak yang bikin film raw banget berubah jadi mentahan atau film beneran. Nah, dan yang ketujuh itu ada sound atau mixing. Di sini itu suara bisa diperbaiki. Ada yang ke satu itu ngelangin noise, yang kedua nyesuaiin volume dialog, yang ketiga nambah sound effect, dan yang keempat itu bikin suara lebih halus dan profesional. Kadang dialog diulang itu atau dubbing kalau misalkan rekamannya itu yang awal itu jelek. Selanjutnya itu ada yang ke-8 itu finishing. Nah, setelah gambar dan suara udah oke, film dirapihin total. Bagian ini kayak polesan terakhir biar semuanya itu mulus.
Nah, dan yang 9 itu ada distribusi. Yaitu film yang udah jadi itu bisa tayang, bisa masuk bioskop, TV, YouTube, platform streaming kayak Netflix atau diputar di festival film. Yang terakhir ada tayang dan promosi. Nah, filmnya akhirnya dipertontonkan ke publik biar ramai, mesti dipromosiin. Yang satu ada trailer, poster, wawancara pemain, dan posting medsos. Pokoknya biar orang itu tahu bahwa film ini tuh ada dan layak ditonton. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skating. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!